Waktu Munas kemarin ada nggak Pak Guru? Saya jarak jauh saja, mantau dari jauh aja. Nggak terlalu berani saya prediksi cuaca tuh kurang bagus. Iya, Iya, sekarang kan lagi tren topik nih, yang di Sulawesi Selatan kan. iya betul. Di daerah saya itu Pak Guru. Iya. Memang Gunung Bulu Sarawan itu termasuk gunung tertinggi di Sulawesi Pak Guru. Eh, Dia termasuk gunung yang kan saya juga pencinta camping gitu ya. Tapi Gunung iya. Bulu Sarawan itu yang paling sulit di anu Pak Guru Eh, ditaklukkan karena ketinggiannya, eh, eh. Saya, medannya. saya ngelihat juga tuh lumayan tuh medannya ekstrim itu. Iya, banyak sekali hal-hal yang itu yang mungkin karena nggak tahu kenapa berita lagi santer ya karena dia pesawatnya keluar jalur katanya itu. Baik kita upaya kita mendoakan ya Pak Guru ya semoga almarhum dan almarhumah yang dan beserta keluarga diberikan ketabahan Pak Guru. Amin, amin. Namanya bencana ya gitu ya, ya tidak Assalamualaikum. sangka-sangka. Padahal sempat Nah, foto-foto itu. iya. Kita mulai Pak Guru ya. Boleh Pak, boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Abang wabarakatuh. kecilnya dikit, Bang. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan teknis 32 jam pelajaran yang akan membahas tuntas Pak Guru ya tentang bagaimana pembelajaran mendalam, kemudian bagaimana membuat RPP intrakurikuler dan RPP kokurikuler. Sebenarnya kegiatan ini pernah kita pecah Pak Guru ya. Betul. Pernah kita adakan kegiatan membahas tentang RPP intrakurikuler. Kemudian di kesempatan berikutnya kita adakan kegiatan workshop membahas tentang kokurikuler dan saat ini kita gabung Bapak Ibu. Ini istimewa Bapak Ibu karena Pak Guru ini termasuk pemateri kami yang paling lama Pak. Dari 2019 ya. Alhamdulillah kita sudah bersama Pak Guru selama kurang lebih berapa tahun itu ya dari Kayak ngitung 2019. sendiri dah. Sudah 7 tahun. Alhamdulillah. Dari Kita masa-masa gak enak. ya masuk masa Masa waktu nggak enak, saya bilang masa harus pakai dupak dan sebagainya. iya masa dupak betul betul. Pak Guru itu ahlinya Masih hitung-hitungan itu dupak, dulu. masih PTK. PTK pernah kita adakan kegiatan bahkan 3 bulan Pak Guru ya. Saya ingat sekali itu. Iya. PTK bahkan Bapak Ibu kita pernah adakan bimbingan membuat PTK 3 bulan kami akan 3 bulan kegiatannya. Luar biasa Pak Guru. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita lihat di Indonesia lagi dapat berbagai macam cobaan ya Pak Guru ya. Dari bencana banjir, gempa di Aceh, ini kita lihat di Jawa Barat ada banjir lagi. Bahkan kejadian di Sulawesi Selatan ini ada pesawat yang jatuh Bapak Ibu. Ini kita mungkin sebagai manusia di awal tahun 2026 ini selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa ya Pak Guru ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Indonesia ini dan ini menjadi apa ya, menjadi cobaan bagi kita semua. Dan tidak lupa kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang lagi kena musibah Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum Pak Guru menjelaskan tentang RPP intrakurikuler, malam ini topiknya hangat Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa update karena RPP intrakurikuler ini Bapak Guru banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang di tempat itu berbeda-beda Pak Guru ya. Bahkan ada mewajibkan ini. Kita hari ini banyak berdiskusi Pak Guru ya, menyamakan Betul. persepsi kebenaran itu atasnya adalah jadi tidak ada istilah benar dan tidak benar ya Pak Guru ya. Kita Yang, belajar bersama. yang salah tuh yang nggak make. Karena terus terang di Indonesia itu paling doyan ganti kurikulum Pak Guru ya. Sudah berapa kurikulum itu Pak Guru? Dari zaman dulu. Udah nggak usah dihitung itu Pak. Baik Bapak Ibu, kita berikan kesempatan Pak Guru. Jangan Bapak Ibu mohon dikontrol mic-nya. Kita sebentar akan ada sesi diskusi Bapak Ibu ya supaya rekamannya utuh. Baik dari Kota Takalar, Sulawesi Selatan kami oper ke Kota Bima. Silakan Pak Guru. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali bersama Bapak dan Ibu kita di hari kedua. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana mengimplementasikan PM itu di kegiatan pembelajaran, sekarang kita balik bagaimana merencanakannya. Ada kalau eh, apa namanya ideal sih kita idealnya rencanakan dulu baru make. Tapi biasanya kita itu eh, Nih Bang, masuk tipikal yang apa? bukti pendaftaran. Yang mm, yang terupdate lah saya bilang. Kenapa terupdate? Periksa sama Contoh Bang. sederhana aja, begitu kita diberi HP, itu bukan baca buku pedoman, tapi langsung bagaimana mengeksekusinya. Nah, ini lebih kurang yang seperti itulah kita kita di usia-usia kita seperti ini biasanya belajar itu dari pengalaman. Jadi belajar justru langsung dalam bentuk implementasi dan begitu berhadapan dengan problemnya baru kita membuka referensinya. Nah, itu adalah salah satu trik yang paling mudah Bapak dan Ibu langsung mengimplementasikan. Makanya kemarin kita banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana menerapkan PM ini baik dari apa namanya dari aplikasi yang memang sesuai dengan apa yang diregulasikan maupun yang selama ini kita coba dengan meraba-raba dalam keburaman kita terkait dengan PM. Nah, di sesi kita kali ini nanti kita akan coba bagaimana secara administratif yang eh, apa namanya mendesain PM ini dalam bentuk perencanaan. Jadi Pak Muhlis, kalau kemarin di kurikulum 2013 kita sering disebut sering kita eh, diistilahkan dengan perencanaan itu dengan RPP. Kemudian di awal kurikulum Merdeka kita diperkenalkan dengan modul ajar, maka untuk yang sekarang ini namanya PPM, Perencanaan Pembelajaran Mendalam. Itu hanya hanya apa ya? Hanya tata nama saja untuk membedakan masa dan waktunya. Nah, sekarang izinkan Bapak dan Ibu kita akan coba mengulas bagaimana kita merencanakan pembelajaran mendalam tersebut. Jadi saya berbagi layar sedikit buat Bapak dan Ibu. Terlihat mungkin Pak Muhlis ya. Iya Pak Guru sudah. Oke. Baik, nah inilah topik kita di malam ini, di sesi kali ini, yaitu perencanaan pembelajaran mendalam. Kalau kemarin kita diskusi bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana kita uh, berdiskusi terkait dengan apa-apa yang kita temuin di lapangan pada saat kita implementasi pembelajarannya, sekarang kita mendesain dari sisi perangkatnya. Nah, terkait dengan perencanaan pembelajaran mendalam ini, Bapak dan Ibu, atau kita sebut dengan PPM, ya kalau yang dulu kita kenal dengan RPP dan modul ajar, sekarang diperkenalkan dengan istilah PPM. Dalam PPM ini, komponen apa saja yang menjadi standar minimal atau yang wajib harus ada dari PPM tersebut. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat asesmen. Jadi nanti kita sambil diskusi Bapak dan Ibu, sama halnya dengan sesi kemarin, apa yang Bapak Ibu alami dalam kegiatan satu semester ini dengan PM-nya, nanti kita akan coba sambil diskusi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita ulas satu persatu komponen-komponen minimal yang ada dalam PPM ini. Kita mulai dari ah, jadi PPM itu ada tadi sudah kita ulas, itu sudah kita sampaikan secara garis besar, ada identifikasi, ada desain, ada pengalaman belajar dan ada asesmen. Nah, sekarang seperti apa identifikasi, desain dan pengalaman belajar tersebut? Dalam identifikasi ya, untuk perencanaan pembelajarannya itu berisikan pertama kesiapan murid. Jadi Bapak dan Ibu sedapat mungkin menuangkan dalam perencanaan tersebut apa yang menjadi standar minimal atau kesiapan minimal murid kita sebelum membelajarkan siswa kita membelajarkan materi yang apa yang kita agendakan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu mungkin kita sering kenal dengan istilah murid, peserta didik, kemudian siswa.
Yang mana sebenarnya yang digunakan? Saya secara pribadi tidak terlalu apa namanya, mendoktrin harus gunakan kata murid, harus gunakan kata peserta didik, harus menggunakan kata siswa. Toh secara objeknya orangnya itu juga sama saja, hanya istilah saja yang membedakan. Nah, bagi saya Bapak dan Ibu dalam mendesain PPM ini, jika Bapak Ibu menggunakan murid, tidak salah. Jika Bapak dan Ibu menggunakan peserta didik juga tidak salah. Jika Bapak Ibu menggunakan siswa juga tidak salah. Yang penting konsisten. Artinya kalau menggunakan kata murid, tolong dari awal hingga akhir dari PPM itu Bapak dan Ibu juga menggunakan istilah murid. Jangan ada istilah murid, kemudian ada juga peserta didik, ada juga siswa di satu PPM yang sama. Nah, kita lanjut terkait dengan identifikasi ini Bapak dan Ibu. Selain kesiapan murid, juga Bapak dan Ibu bisa menyampaikan karakteristik materi atau mungkin juga karakteristik mata pelajaran yang Bapak ampuh. Bapak Ibu ampuh. Kemudian, kemarin kita sudah mengulas bahwa PM itu ada 8334. Nah, salah satu dari konsep 8334 itu, yang 8 terkait dengan dimensi profil lulusan, ini disimpan di identifikasi, disimpan pada komponen identifikasi. Jadi secara garis besar, komponen identifikasi ini meliputi kesiapan murid, karakteristik materi, dan DPL-nya. Nah, terkait dengan DPL, tidak mesti disajikan seluruhnya. Jadi 8 DPL itu semuanya tidak mesti harus disajikan secara utuh. Tetapi sesuaikan dengan materinya. Kemarin juga kita sudah bahas terkait DPL ini. Jadi DPL apa yang mau diangkat atau yang mau menjadikan fokus dalam kegiatan pembelajaran di satu PPM, maka kita sesuaikan dengan materinya. Jangan sampai materinya tidak bisa mengakomodir dari DPL yang kita rencanakan. Jadi itu yang perlu menjadi garis bawahnya Bapak dan Ibu. Yang kedua terkait dengan desain pembelajaran. Nah, untuk desain pembelajaran ini, di dalam desain pembelajaran ini ada dua hal utama yang Bapak Ibu harus tuangkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat di masa kita kurikulum 2013, pada saat kita merumuskan tujuan pembelajaran itu sangat rinci. Bahkan dulu satu tujuan pembelajaran harus di asesmennya harus ada satu instrumen, satu item soal untuk setiap tujuan. Jadi kalau dulu waktu di 2013, kurikulum K13, kalau kita merumuskan tujuan pembelajaran ada 10, maka setidaknya ada 10 soal instrumen yang bisa menilai ketercapaian dari tujuan tersebut. Itu dulu. Tetapi di PM, tujuan pembelajaran tidak serinci sebagaimana yang ada di K13. Namun yang diambil adalah apa yang menjadi goal akhir dari pembelajaran tersebut. Ingat kemarin Bapak dan Ibu, karakteristik dari PM ini salah satunya di pengalaman belajar ada yang namanya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, yang menjadi target tujuan pembelajaran mendalam dikatakan mendalam, setidaknya target akhirnya ada pada tahap aplikasi. Syukur kalau kita bisa sampai pada tahap refleksi. Nah, kita ingat kembali kemarin Bapak dan Ibu kita ulas, refleksi di pembelajaran atau refleksi di PM ini beda dengan refleksi bagaikan orang mengaca melihat diri sendiri. Tapi refleksi yang dimaksud adalah tahapan tahapan taraf kognitif yang ada di level kalau dibawa ke taksonomi Bloom ada di C5 dan C6. C5 itu bagaimana dia bisa menilai, dan yang C6 itu bagaimana murid bisa menghasilkan atau berkarya. Nah, itu yang dimaksud dengan refleksi di pembelajaran mendalam ini. Sekali lagi, tujuan pembelajaran cukup ditulis yang menjadi goal akhirnya. Kalau goal akhirnya, otomatis nggak banyak.
Berapa yang nggak banyak itu kalau menurut orang matematik? Cukup satu saja. Jadi saya ulangi lagi, tujuan pembelajarannya cukup satu saja yang menjadi goal akhirnya. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Satu ppm dibuat untuk satu tujuan pembelajaran. Beda dengan K13 dulu. Satu RPP bisa banyak tujuan pembelajaran. Dan di satu tujuan pembelajaran, setidaknya ada satu instrumen soal untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sementara di PM, itulah bedanya. Jadi kita jangan terperangkap dengan masa lalu kita yang membuat tujuan itu harus benar-benar rinci. Di sini menjadi targetnya adalah yang akhir. Nah, kemarin juga kita sudah bahas, jika target kita adalah merefleksikan sesuatu, atau kalau kita bawa ke taksonomi belum adalah menilai atau menghasilkan sesuatu, maka syarat harus bisa menghasilkan sesuatu, syarat harus bisa menilai sesuatu, dia harus bisa melakukan. Dia harus bisa menerapkan. Nah, itulah aplikasinya. Nah, untuk orang bisa menerapkan atau melakukan, maka syaratnya dia harus memahami. Artinya pengalaman belajar dari memahami, kemudian naik ke mengaplikasikan, kemudian naik ke merefleksikan, itu secara otomatis tercapai jika yang goal akhirnya sudah kita laksanakan atau sudah kita desainnya. Kembali lagi, untuk pembelajaran mendalam, setidaknya kita mendesain tujuan pembelajaran ada pada ranah mengaplikasikan. Nah, di desain pembelajaran yang berikut ada kerangka pembelajaran. Ingat, di kerangka pembelajaran yang kemarin kita sudah ulas, yang dimunculkan yang mana? Yang memungkinkan saja. Yang wajib ada itu adalah praktek pedagogis dan lingkungan belajar. Sementara yang dua lainnya, yaitu pemanfaatan digital dan kemitraan belajar, itu sifatnya opsional. Artinya jika memang diperlukan, kita boleh memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemarin sudah kita bahas juga, Bapak dan Ibu. Ingat ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kelanjutan dari sisi kita kemarin. Kemudian setelah identifikasi di komponen itu, di komponen PPM itu, kemudian ada desain pembelajaran dan ada juga pengalaman belajar. Nah, di pengalaman belajar isinya apa? Yang pertama berisikan prinsip pembelajaran. Ingat rumus kita kemarin 8334. 8 itu adalah DPL, sudah tersimpan di identifikasi. Kemudian eh, tiganya itu ada di prinsip, ada kita simpan di pengalaman belajar. Tiganya lagi itu terkait dengan pengalaman belajar, juga muncul di pengalaman itu sendiri. Dan empatnya adalah kerangka pembelajaran yang muncul di desain pembelajaran. Jadi kita ulangi lagi. Di pengalaman belajar berisikan yang pertama prinsip pembelajaran. Masih ingat mungkin Bapak dan Ibu? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian berisikan juga langkah pembelajaran. Nah, terkait dengan langkah pembelajaran ini Bapak dan Ibu, maka yang namanya langkah pembelajaran itu harus disesuaikan dengan model pembelajaran yang kita pilih. Setiap model pembelajaran itu dibedakan satu dengan lainnya ada pada karakteristik langkah pembelajarannya. Nah, di samping ada langkah pembelajaran, ada model pembelajaran, maka di pengalaman belajarnya juga harus memuat terkait dengan berapa pertemuan yang kita alokasikan untuk kegiatan tersebut. Itu identifikasi, desain, dan pengalaman belajar. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat tadi komponen minimal itu ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar. Itu sudah kita ulas barusan. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan asesmen. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, terkait dengan model pembelajaran. Nah, ini ada beberapa model pembelajaran yang direkomendasikan untuk digunakan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ingat, kurikulumnya kita masih tetap kurikulum Merdeka. PM itu hanya pendekatannya saja. Nah, ini model pembelajaran. Ada inquiry, ada discovery, ada
problem based learning, ada project based learning, dan ada kontekstual. Ini, nah, 5 eh, model pembelajaran ini dibedakan oleh langkah pembelajarannya. Nah, inilah sintaks pembelajaran atau langkah pembelajaran dari kelima eh, apa namanya? Kelima model pembelajaran yang direkomendasikan tadi. Jadi, kita bisa menyimak di sini Bapak dan Ibu, sekaligus membedakan apa sih bedanya PJBL dengan PBL, apa sih bedanya PBL dengan discovery, apa bedanya discovery dengan kontekstual ataupun inquiry, demikian satu dengan yang lainnya, terpisahkan atau dibedakan dari sintak pembelajarannya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu tuangkan di mana? Dituangkan di eh, pengalaman belajarnya. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita coba masuk ke asesmennya. Nah, di asesmen ini Bapak dan Ibu, saya perbesar dikit, oke. Di asesmen pembelajaran ini, sebelum kita bahas lebih jauh tentang asesmen pembelajaran, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pahami terkait dengan prinsip asesmen. Asesmen itu yang pertama prinsipnya berkeadilan. Artinya, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, adil itu tidak sama. Adil itu bukan berarti sama ya Bapak dan Ibu ya. Adil itu sesuai dengan porsinya. Jadi bukan adil sama, bukan adil dalam pengertian sama, tapi adil itu sesuai dengan porsinya. Saya ambil contoh begini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu kebetulan baru panen buah nangka, dan di rumah kebetulan, atau nggak usah nangka lah, salak sajalah. Ada salak 1 kilo. Bapak Ibu pulang dari luar rumah datang ke rumah. Kebetulan di rumah ada 2 putra Bapak dan Ibu. Satu usia 3 tahun, satu usianya 13 tahun. Nah, kalau kita bagi berdasarkan, kalau kita bagi secara adil dan adil kita definisikan sama banyak, maka masing-masing mendapat 0,5 kilo. Tapi itu bukan adil kalau dilihat dari kalau dilihat dari kebutuhannya. Anak yang usia 13 tahun dikasih 0,5 kilo habis, tapi anak yang usia 3 tahun belum tentu dia bisa makan salak yang 0,5 kilo. Nah, ini sekali kembali lagi bahwa yang dimaksud berkeadilan ini harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bukan adil dalam pengertian sama rata, tapi sesuai dengan porsinya. Nah, yang kedua, dari prinsip asesmen ini harus edukatif. Edukatif artinya apa? Ada nilai-nilai umpan balik yang dihasilkan dari asesmen tersebut untuk apa? Untuk pembelajaran baik bagi si peserta didik, baik bagi orang tua, bahkan oleh guru untuk guru itu sendiri. Itulah prinsip asesmen. Dan yang terakhir, objektif. Artinya dalam melaksanakan penilaian tidak harus memandang satu dengan yang lainnya itu secara seragam, tapi penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan dan hasil prestasi. Jadi benar-benar anak yang otaknya berkembangnya lebih cepat, ya kita hargai dengan memberi skor atau capaian yang lebih besar juga dibandingkan anak-anak yang agak telat. Hal yang penting lainnya dalam asesmen pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, adalah bentuk asesmen. Bentuk asesmen itu secara umum di kurikulum Merdeka hanya ada 2. Penilaian penilaian sumatif dan formatif. Formatif kapan? Formatif adalah penilaian yang dilakukan baik sebelum atau di awal pembelajaran ataupun pada proses pembelajaran. Sebaliknya sumatif diberikan di akhir pembelajaran. Kalau kita lihat, asesmen itu ada 3 fungsi. Pertama, asesmen as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Sumatif itu adalah bentuk assessment for learning. Mengapa? Karena sumatif adalah pengukuran capaian yang dalam rangka untuk pengambilan keputusan.
Jadi kalau asesmen itu targetnya mengambil keputusan, maka itu dikatakan sebagai assessment of learning. Nah, ini terkait dengan asesmen. Jadi kembali lagi formatif dan sumatif. Oke, Pak Mulis, saya ingin melempar satu pertanyaan ke teman-teman peserta pelatihan kita ini. Kita coba sambil berdiskusi. Boleh, Pak Mulis? Silakan Pak Guru. Oke, pertanyaannya sederhana. Masihkah ada di tempat Bapak dan Ibu melaksanakan penilaian tengah semester? Itu pertanyaan pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan dari Pak Guru. Ah, Apakah di tempat Bapak Ibu masih melaksanakan penilaian tengah semester? Silakan, ada yang mau atau di kolom chat ya Pak Guru ya. ya, boleh di kolom chat aja. Hanya Saya kita ingin tidak, lihat ada Pak. atau tidak. Boleh. Saya tidak, Atau ada Pak. yang mau komentar Bapak Ibu silakan resen. Ada yang mau menyampaikan unek-unek? Silakan resen, kita berbagi cerita Bapak Ibu. Karena ini di kolom chat ini ada dua versi Pak Guru ya. Ada yang Ya. masih, ada yang tidak. Ada yang Nah, dulu yang mewakili masih. Silakan yang mewakili oke. masih siapa? Kalau yang masih pertanyaan saya adalah lebih lanjut sederhana. Ada pertanyaan lebih lanjutnya, kelanjutannya. Kalau masih masuk pada kategori mana? Formatif atau sumatif? Oke. Baik. Kita ke Bunda Emi Prianti. Silakan dah, silakan berkomentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah saya sudah tidak menggunakan apa asesmen tengah semester ya, Hmm, karena memang sudah tidak ada aturannya. hmm, Tapi kami kan perlu menginformasikan kepada orang tua bagaimana perkembangan anak-anak, hmm, sehingga walaupun tidak ada asesmen tengah semester, tapi kami tetap memberikan, menyampaikan, hmm, menginformasikan hmm, perolehan asesmen sumatif akhir materi siswa kepada orang tua pada waktu tengah semester. Tapi kita tidak melaksanakan itu, gitu. Itu hmm. aja, Pak. Terima kasih. Oke. Digunakan hanya sebagai laporan saja ya Bapak dan Ibu ya. Iya, Tetapi supaya jadi kontrol eh, juga ya, gitu. tetapi tidak dijadikan acuan untuk apa yang disebut dengan penilaian tengah semester. Nah, yang dilaporkan adalah hasil-hasil capaian siswa di kegiatan pembelajarannya yang dalam bentuk apa tuh? Sumatif atau formatif? Eh, Sumatif, Pak. Sumatif. Oke, Ah, formatifnya enggak? Formatifnya tidak. Kita formatif itu kan hanya untuk mengetahui bagaimana mereka sudah paham atau belum gitu kan. Hmm, Mereka kalau belum paham kita tambahkan di mana. Kalau sudah paham kita bisa meningkat ke materi berikutnya. hmm. Sejauh itu yang saya gunakan begitu, Pak. Oke, sip, sip. Oke. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Baik, silakan ke Bunda Cucu Mustika. Silakan dah. Baik, terima Oh, kasih. maaf, maaf, Pak, maaf, Pak. Tidak apa-apa, Maaf, Bapak. maaf, maaf. Terima kasih atas waktunya. Tadi Ya, Pak. pertanyaannya adalah apakah eh, penilaian tengah Masih semester itu melaksanakan tengah masih semester atau tidak? dilakukan di sekolah ibu bapak? Yang saya ketahui dan biasanya berdasarkan banyak em, apa cerita dari teman-teman itu biasanya sering melakukan yang paling sering melakukan adalah sekolah swasta ya Bapak Ibu Bapak. Terus Hmm, terang biasanya memang sekolah swasta itu karena satu tujuannya bukan hanya untuk menjadikan itu sebagai assessment for learning atau artinya assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Artinya di tengah semester tersebut masih ada potensi untuk perbaikan atas apa yang sudah kita lakukan terhadap murid-murid kita. Itu satu. Yang kedua, dampak lainnya adalah untuk administrasi, mungkin administrasi keuangan ini mungkin yang harusnya tidak boleh. Itu biasanya yang dirasakan oleh sekolah swasta. Terima kasih. Tapi kalau di tempatnya oke. Bapak sudah tidak ya? Pak Cucu? Kenapa, Pak? Kalau di tempatnya Bapak sudah tidak dilaksanakan ya? Di tempat saya tidak dilaksanakan, tapi di beberapa sekolah tetangga kita yang sama-sama swasta itu masih Hmm. ada yang melakukan, Pak.
Seperti Baik. itu. Baik, kita ke Pak Nasro dulu sebelum ke Pak Guru. Silakan Pak Nasro. Hmm. Baik, terima kasih Pak. Tapi saya ini pertanyaan ini Pak. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, Boleh boleh, ya baik. Pak? Ya, Kita silakan, tampung sekalian. silakan Pak, silakan sekalian. Eh, Terima kasih Pak Bambang. Izin untuk di sekolah kami itu Pak Bambang, untuk guru-guru itu kan dikasihkan format daftar nilai secara keseluruhan untuk guru-guru ya Pak ya. Mm-mm. Terus di situ ada formatif dan juga sumatif tertulis di situ Pak. Iya. Jadi yang kami masih bingung kan formatif itu kan masing-masing guru beda-beda nih Pak ya. Ada yang melakukan Waktunya ya. observasi Waktu dan eh, tekniknya beda ya. dan seterusnya ya kan. Iya, betul, betul. Jadi apakah itu perlu dimasukkan ke daftar nilai atau itu terpisah dari daftar nilai untuk guru-guru ya Pak? Terus ini kan jadi bingung juga misalnya kita melaksanakan tugas nih, memberikan tugas di kelas ataupun PR. Nah, itu masuk ke sumatif atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Oke, Pak. baik ya. Kita simpan aja dulu itu. Kita nanti kita bahas ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ah, izin saya satu satu pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Eh, kapan sebaiknya sumatif itu dilaksanakan? Baik, silakan mau dikomentar di kolom chat atau raise hand, silakan Bapak Ibu. Pak Yunus mungkin mau komentar, Pak Yunus? Ya, tes 1, 2, 3. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama udah sangat lama sekali nih kalau di MTS kami ini sudah tidak ada lagi tengah semester. Ya, Karena untuk kelanjutannya ke SMA maupun SK maupun apa memang tidak lagi diminta untuk raport-raport tengah semester. Termasuk kami pun tidak meminta raport tengah semester kepada SD gitu. Nah, untuk permasalahan yang tadi, apa tadi lupa pula. Sumatif Pak, sumatif. yang sumatif itu kapan dilakukannya? Oh iya betul. Kalau menurut saya Pak, setiap selesai tujuan pembelajaran itu Pak. Oke, oke, baik. Nah, izin Bapak dan Ibu ya, kita coba bedah sama-sama. Kita mulai mundur nih. Di setiap akhir semester, siswa terima raport. Itu kan Bapak dan Ibu ya. Di setiap akhir semester, siswa terima raport. Nah, raport itu salah satu poinnya berisikan nilai capaian hasil belajar. Jadi yang tertuang dalam raport itu bentuknya angka nilai untuk mata pelajaran. Nah, sekarang nilai itu diperoleh dari mana? Nilai itu adalah hasil capaian pembelajaran. Kalau namanya hasil capaian pembelajaran, maka itu diambil dari sumatif. Jadi sumatif itu menghasilkan nilai capaiannya. Lantas, formatif bagaimana? Formatif digunakan untuk perbaikan. Banyak hal perbaikannya. Satu, perbaikan guru melakukan pembelajaran. Yang kedua, perbaikan bagi anak dalam belajarnya. Dan di samping itu juga untuk mengetahui tingkat kemajuan anak. Nah, formatif dilakukan kapan? Formatif dilakukan bisa di awal pembelajaran, bisa di dalam proses pembelajaran. Karena yang kita inginkan adalah perbaikan hasil belajar anak. Begitu dilihat di awal, anaknya begini, seiring waktu berjalannya proses, ternyata masih lamban. Nah, waktu itulah untuk sampai ke ending akhirnya di akhir pembelajarannya, dia harus sudah mengalami. Nah, sekarang akhir pembelajaran yang mana? Kembali, PPM, Perencanaan Pembelajaran Mendalam. Ada satu tujuan pembelajaran yang menjadi targetnya. Kapan tujuan itu tercapai atau bagaimana kita mengetahui tujuan pembelajaran tercapai? Itu dengan asesmen. Nah, di akhir setiap apa namanya tujuan pembelajaran setiap satu PPM itu diakhiri dengan sumatif. Jadi sumatif itu bukan di akhir semester, tapi di akhir setiap materi. Boleh nggak di akhir semester?
Boleh, yaitu dengan cara menggabungkan, misal Bapak dan Ibu satu semester mendesain ada 5 ppm. Nah, sumatif untuk ppm 1, sumatif untuk ppm 2, sumatif ppm 3, sumatif 4, sumatif ppm 2, digabung, dilebur untuk satu pertemuan. Boleh seperti itu. Hanya ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Daya ingat retensi anak terhadap setiap proses atau kegiatan pembelajaran itu berbeda-beda. Anak yang memiliki daya ingat lemah atau daya ingatnya retensinya kurang, tentu materi yang sudah lama cenderung agak terlupakan. Yang daya ingat atau retensinya lemah itu bukan berarti tidak pandai. Itu bukan berarti tidak pintar. Karena boleh jadi begini Bapak dan Ibu. Yang namanya kecerdasan anak itu tidak tunggal. Kecerdasan anak tuh multi, ada banyak. Nah, banyaknya kecerdasan anak ini, terkadang dia menonjol di satu sisi, terkadang dia lemah di satu sisi. Nah, ini tidak boleh, tidak bisa kita mendoktrin anak ini lemah, anak ini kurang. Ya, salah satu caranya supaya anak itu yang tadi terlihatnya kurang, kita manfaatkan sumatif dilaksanakan di setiap di setiap PPM-nya, di setiap perencanaan pembelajaran mendalamnya. Itu ya Bapak dan Ibu ya, itu dijadikan target. Nah itu sekedar gambarannya saja. Nah sekarang memang banyak dilema terkait itu semua. Satu, makanya saat ini munculkan masih adakah yang melaksanakan penilaian tengah semester? Alhamdulillah bagi Bapak dan Ibu yang sekolahnya sudah memposisikan untuk tidak laksanakan itu. Namun jika itu juga masih ada, saya hanya saran satu Bapak dan Ibu, kita tidak usah frontal menolaknya, tapi kita sikapi saja. Misal, saya sedang mengajar materi kedua, kemudian tiba-tiba jadwal nanti tengah semesternya pekan kesekian. Nah, saya menyesuaikan saja itu menjadi sumatif, menjadi formatif dari materi saya, atau kalau tidak bisa formatif, mungkin diatur jadwal materi saya nanti akhirnya jadi sumatif untuk materi tersebut di tengah semesternya. Nah, itu bisa kita desain. Kita nggak usah frontal menentang. Nah, bahkan ini pengalaman saya Bapak dan Ibu. Saya di sekolah apa namanya eh, tidak lagi melaksanakan kegiatan tengah semester, tapi yang uniknya di kalender pendidikan itu masih yang dikeluarkan oleh dinas itu masih ada pekan kesekian tengah semester. Nah, yang uniknya disikapin lagi sama teman-teman pengawas. Di pekan sekian itu turun ke sekolah melakukan monef pelaksanaan tengah semester. Ini kadang-kadang ketidaksinkronan antara kita yang di lapangan dengan teman-teman yang birokrat di unsur dinas terkait dalam mendesain eh, kalender pendidikannya, kaldiknya. Nah, ini yang saya alami Bapak dan Ibu. Yang mudah-mudahan tidak dialami di tempat Bapak dan Ibu. Nah, tapi itulah realita yang terjadi. Mudah-mudahan semakin banyak yang ikut kegiatan terkait dengan PM ini, Pak Muhlis, semakin banyak juga yang memahami, dengan semakin banyak yang memahami, mungkin juga bisa memberi warna kepada teman-teman di sekolah Bapak dan Ibu, di tempat Bapak dan Ibu. Tidak usah khawatir dengan kita sendiri yang ikut atau yang paham, kemudian kita tidak berani bersuara, tidak usah khawatir Bapak dan Ibu. Pelangi itu indah, itu tidak hanya didominasi oleh satu warna, tapi pelangi indah justru adanya banyak warna-warna yang kecil. Mungkin Bapak dan Ibu ada warna yang kecil, mungkin warna ungunya yang tidak terlalu nampak, tapi itu menjadi pelengkap dari pelanginya. Nah, itulah mungkin Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut sekarang. Saya satu slide lagi Bapak dan Ibu. Hmm, Oke, ini tadi Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut ke slide terakhir. Nah,
di slide terakhir ini untuk sesi malam ini, kita lihat teknik asesmen. Kalau tadi bentuknya ada dua asesmen di PM ini, formatif dan sumatif. Nah, selanjutnya tekniknya seperti apa? Nah, ini ada beberapa contoh atau teknik yang bisa digunakan dalam asesmen tersebut. Pertama, ada yang namanya observasi. Dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses belajar. Kira-kira kalau observasi ini cocoknya untuk formatif atau sumatif? Kalau dilihat lebih cocoknya untuk formatif ya Bapak dan Ibu ya. Karena yang dilakukan adalah mengamati aktivitas. Sementara sumatif targetnya nanti adalah capaian belajarnya. Kalau capaian belajar yang hingga sampai detik ini kita masih berorientasi pada capaian hasil belajar itu dengan capaian nilai tes. Kemudian ada kinerja. Menilai kemampuan murid melakukan sesuatu tugas dan aktivitas nyata. Biasanya terkait dengan keterampilan proses. Kira-kira kalau kinerja, bisakah kinerja itu mengarah pada sumatif? Jawabannya bisa Bapak dan Ibu. Kemana bisanya? Tergantung model pembelajaran diambil. Contoh, kalau Bapak dan Ibu model pembelajaran diambil adalah apa namanya? Model pembelajaran diambil itu berupa project, maka mau nggak mau ending akhirnya itu adalah yang dilihat adalah terkait dengan keterampilan berprosesnya. Kemudian ada penilaian diri, ada penilaian project, ada tes tulis, ada tes lisan, ada penugasan, portofolio, dan penilaian antar teman. Ini contoh-contoh asesmen atau teknik-teknik asesmen yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran mendalam. Nah, untuk sementara itu gambaran sekilas kita Bapak dan Ibu. Nah, secara umum apa yang kita ulas hari ini menjadi dasar bagi Bapak dan Ibu dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, sebagai gambaran umumnya bahwa perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 4 komponen utama, mulai dari identifikasi. Tadi identifikasi itu ada identifikasi terkait dengan kesiapan belajar murid, kemudian identifikasi terkait dengan karakteristik materi, kemudian ada DPL-nya yang hendak dicapai, itu masuk pada identifikasi. Kemudian yang kedua, komponen kedua ada desain pembelajaran. Di desain pembelajaran itu Bapak dan Ibu harus ingat ada beberapa poin di situ. Kemudian ada pengalaman belajar, ada berapa poin lagi di situ, dan terakhir ada asesmen. Nah, itu yang harus ada di setiap penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, itu gambaran sekilas Bapak dan Ibu. Nanti kita akan diskusi jauh lebih lanjut. Terkait dengan format bagaimana? Format itu bebas. Jadi tidak ada format baku yang ditentukan dari pusat. Yang penting 4 komponen tadi ada. Mau formatnya dalam bentuk tabel, mau formatnya model apa namanya? Model tulisan atau tulisan narasi teks biasa tanpa atau mungkin ada yang menggunakan model-model lain, itu sah-sah saja kreasi dan kreativitas kita. Kalau saya boleh sarankan, Bapak dan Ibu, buatlah model yang beda dengan yang lain. Karena biasanya yang beda dengan yang lain itu tentu akan menghasilkan daya tarik sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkarya, ingin menghasilkan sesuatu, berbuatlah untuk menghasilkan sesuatu yang jarang orang lain lakukan. Pasti Bapak dan Ibu akan menonjol sendiri. Ibarat begini, kalau Bapak dan Ibu menjadi apa namanya, menjadi pohon pisang yang tinggi, tapi dia berada di jajaran pohon kelapa, maka kita nggak pernah bisa nampak. Tapi Bapak dan Ibu, walaupun hanya setinggi alang-alang, namun berada di hamparan rumput, insya Allah Bapak akan menonjol sendiri. Nah, gitu mungkin Bapak dan Ibu ya, kita bisa lakukan mana yang
memang jarang orang lain lakukan. Itu mungkin Pak Mulis sebagai gambaran awal. Nanti di sesi akhir kita malam ini akan saya berikan sedikit contoh terkait dengan apa namanya perencanaan pembelajaran mendalam. Tapi ini versi saya Bapak dan Ibu. Yang namanya versi saya pertama sesuai dengan alur berpikir saya, yang kedua sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampuh. Kebetulan mata pelajaran yang saya ampuh itu Bapak dan Ibu, nama mata pelajarannya Project IPAS. Nama mata pelajarannya saja sudah Project. Nama mata pelajarannya saja sudah Project, otomatis model pembelajarannya desain dalam bentuk Project. Kalau Project kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Project itu tidak memerlukan penyampaian materi, tetapi memanfaatkan materi yang sudah didapat untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kita ulas di malam ini, tapi bukan berarti berakhir. Kita coba untuk berdiskusi lebih lanjut. Oke, Pak Muhlis, saya serahkan. Baik, Pak Guru. Mungkin diskusi dulu baru kita coba masuk satu contoh PPM ya. Ya, boleh, Pak. Baik, baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk di apa ya, masuk di PPM Bapak Ibu, satu contoh Pak Bambang, kita diskusi dulu Bapak Ibu mengenai kita ke Bunda Miss Radelina. Silakan Bu. Terima kasih waktunya Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kan ada saya izin bertanya ya Pak, tentang Iya, apa iya. asesmen itu Pak. Iya. Kalau bisa gitu Pak diberikan contoh rubrik untuk penilaian masing-masing dari penilaian itu Pak. Karena itu saya memang agak kurang paham tentang rubrik dalam penilaian, apalagi dalam penugasan, kinerja, portofolio gitu Pak. Bantuannya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab dulu Pak Guru atau kita? Oke. Terkait dengan rubrik Bapak dan Ibu, itu rubrik itu tidak ada standar baku, tidak ada bontel baku. Karena apa? Tergantung dengan apa yang menjadi desain kita. Itu tidak lagi, bahkan gini, guru yang satu dengan guru yang lain, dalam membuat rubrik, itu bisa berbeda Bapak dan Ibu. Walaupun misalkan sama-sama terkait proyek. Tapi apa yang menjadi target dari proyek tersebut, itu tergantung kita sendiri. Jadi makanya biasanya tidak ada yang terlalu baku sih. Saya ambil contoh begini Bapak dan Ibu. Misal, saya mau bikin penilaian proyek. Di penilaian proyek itu kan sifatnya lebih pada produk. Nah, kalau membuat proyek itu ada banyak hal. Mulai dari merencanakan, maka kita harus bisa mengontrol atau bisa membuat standarisasi dari perencanaannya. Kita bisa memunculkan indikator dari sebuah perencanaan. Kemudian apalagi yang bisa kita tentukan dulu aspeknya dinilai. Saya bikin proyek, saya proyeknya mulai dari perencanaan, maka aspek yang saya nilai perencanaannya. Yang kedua, itu proyeknya sendiri atau berkelompok. Kalau berkelompok berarti ada kolaborasinya. Kemudian di proyek itu menghasilkan sesuatu enggak? Oh iya, pasti menghasilkan sesuatu. Berarti muncul kreativitas dalam berprosesnya seperti apa. Kemudian nanti hasil akhir dari proyek itu perlu dikomunikasikan enggak? Oh iya, dikomunikasikan. Bentuk komunikasinya apa? Kalau saya mengambil bentuk komunikasikan, dipresentasikan, maka bagaimana menyampaikan laporan secara komunikasi dalam berpresentasinya atau sikap yang dimunculkan dalam menyampaikan presentasinya seperti apa. Tapi beda lagi kalau untuk mengkomunikasikannya tidak melalui presentasi. Tapi misal saya mendesain proyeknya, nanti hasil proyeknya dikomunikasikan ke orang lain, tapi lewat media sosial. Berarti kita harus kaitkan dengan konten yang sesuai dengan temanya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Pertama yang paling utama itu Bapak Ibu menentukan dulu aspek nilainya apa saja. Seberapa banyak aspeknya, itu tidak ada acuan. Itu tergantung pada kita.
tetapi itu dikomunikasikan pada siswa kita. Anak-anak, hari ini kita lakukan proyeknya itu terkait dengan ini, kalian harus menghasilkan ini, aspek yang saya nilai 1, 2, 3, 4. Nah, nanti nilainya cukup di dalam bentuk interval misalnya. Kalau mau dalam bentuk angka boleh, tapi kalau mau dalam bentuk kualitas, ya artinya kualitas mulai yang paling bagus amat baik, kemudian baik, cukup dan kurang. Nah, Bapak Ibu bedakan amat baiknya di mana, baiknya di mana dan sebagainya. Nah, nanti di apa namanya di contoh PPM yang saya buat ada beberapa rubrik yang saya munculkan. Nah, khususnya untuk project. Kemudian kalau Bapak Ibu mau pilih penilaiannya, eh, apa jenisnya? Oh, saya mau jenisnya observasi, berarti perlu rubrik lagi. Tidak semua asesmen membutuhkan rubrik. Tes lisan kan kita nggak butuh rubrik. Tes tertulis kita nggak butuh rubrik. Portofolio mungkin juga kita tidak butuh rubrik dan sebagainya. Nah, seperti itu mungkin Bu ya. Nah, jadi untuk menentukan rubrik itu kita harus memilah dulu apa yang menjadi aspek yang dinilai dari sesuatu yang dirubrikkan. Itu Pak Muhlis. Baik, baik Pak Guru. Kita ke kolom chat Pak Guru. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari Bunda Munipa. Bagaimana sebaiknya pengambilan nilai yang dituangkan untuk nilai rapor Pak Guru? Bagaimana? Oke. Bapak dan Ibu mungkin sudah melihat di Erapot yang sekarang. Saya langsung gulirkan ke Erapot ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Erapot yang sekarang itu apa namanya? Kalau dulu ada istilah tuntas dan belum tuntas. Kalau di Erapot sekarang tidak ada istilah tuntas dan belum tuntas. Kalau belum maksimal, ya akan muncul satu deskripsi masih bisa ditingkatkan. Anak yang dapat nilai 70 dengan nilai dapat 40 sama kalimatnya masih perlu ditingkatkan. Tapi anak yang sudah mencapai nilai 100 maka tidak muncul kalimat perlu ditingkatkan. Tapi yang muncul bukan kalimat perlu ditingkatkan tapi uh, apa namanya? Telah mencapai hasil yang optimal. Jadi terkait dengan itu, maka untuk nilainya bagaimana? Nilainya Bapak dan Ibu tidak usah terlalu khawatir dengan nilai. Nilai itu tidak memiliki aturan yang baku, itu tergantung pada kontrak sosial yang Bapak Ibu lakukan di awal pertemuan dengan murid. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, awal-awal kurikulum Merdeka itu Bapak dan Ibu yang di guru penggerak, yang alumni guru penggerak sudah diperkenalkan dengan istilah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan itulah menjadi kontrak sosial. Jadi bukan selamanya kesepakatan itu yang terkait dengan sikap, tapi kesepakatan juga bisa dibuat mengarah pada cara mendapatkan nilai bagi siswa. Nah, itu mungkin Bu ya. Kalau saya secara pribadi nilai yang paling besar itu saya ambil 50% adalah dari kehadiran siswa. Karena logika saya sederhana. Ini bebas ya Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu ada yang mungkin saya nggak perlu pakai kehadiran. Saya kebetulan ngajar di sekolahnya yang bagus, siswa tuh hadir terus, nggak apa-apa. Tapi terkadang ada kita sekolah mengajar di sekolah yang apa, yang tingkat kehadiran siswa tuh kurang ya kita bisa memanfaatkan nilai kehadiran sebagai salah satu aspek yang dijadikan acuan dalam pemberian nilai akhir. Itu mungkin Pak Nulis yang Baik, bisa saya baik Pak sampaikan. Guru. Ya. Sebelum kita ke resen, kita masih di kolom chat Bapak Ibu. Kita ke Bunda Hamsia. Apakah di setiap PPM menggunakan model pembelajaran Pak Guru? Ya, model pembelajaran itu menjadi hal yang wajib. Mengapa? Karena di PPM itu ada kerangka pembelajaran dan kerangka pembelajaran itu salah satunya adalah eh, apa namanya? Praktek pedagogis. Nah, di praktek pedagogis itu memuat tentang apa? Model dan strategi pembelajaran yang digunakan. Dan dengan kita memiliki model pembelajaran, maka kita punya rambu yang baku terkait dengan langkah pembelajaran yang akan kita buat atau yang kita desain untuk pembelajarannya. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Baik Pak Guru.
Pertanyaan berikutnya dari Bunda Misra Dedina, apakah di setiap asesmen ada kaitannya dengan DPL yang kita pilih, Pak Guru? Ada kaitannya dengan DPL. DPL. Oke. DPL itu tidak dinilai dalam bentuk asesmen, tetapi eh, apa namanya, melalui observasi, pembiasaan yang dilakukan oleh guru sambil diobservasi telah muncul atau tidak dengan DPL yang kita targetkan. Saya ambil contoh, misal saya mengajar satu materi. Nah, di materi itu, misalkan materinya sederhana saja. Saya mengajar materi tentang apa namanya, senyawa organik. Nah, di senyawa senyawa organik dan anorganik, salah satu DPL-nya ada tentang kesehatan. Saya munculkan nilai kesehatan. Nah, dalam membelajarkan siswa, kita bagaimana memunculkan si pengetahuan bagi anak dengan dia tahu mana senyawa organik dan anorganik, dampaknya terhadap kesehatan itu kita munculkan, kita kaitkan. Sehingga nanti mereka akan muncul yang namanya kebermaknaan itu hadir karena dia tahu dengan belajar ini, oh saya nanti bisa tahu, bisa memahami untuk yang ini. Jadi DPL itu untuk memunculkan kebermaknaan dalam prinsip PM itu sendiri sebenarnya. Kita kan punya prinsip PM itu mulai dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, bermakna itu kita munculkan untuk mengarah pada DPL-nya. Itu mungkin, Pak. Sebelum kita habiskan kolom chat, kita ke Rasen dulu. Kita ke Bunda Mujibah Tunisa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bapak. Silakan. Eh, Begini Pak, terima kasih kesempatannya. Saya ini dari sekolah yang berasal dari Kementerian Agama, Pak. Oke. Nah, di sana di Kementerian Agama itu ada yang namanya KBC, Pak. Kurikulum berbasis Berbasis cinta. cinta. Ya, Iya. ya. Iya, Yang iya. ingin saya tanyakan dari Ah, komponen minimal yang harus ada di RPM itu, saya ah. meletakkan KBC-nya itu di mana, Pak? Dari Oke. 4 itu. Ya, itu Oke. saja mungkin. Ntar diulang. Dari apa tadi? Meletakkan KBM di mana gitu ya? Iya, Nah, di mana tuh yang meletakkan nah, berbasis cintanya itu dari komponen minimal PM PMM itu oh, di mana? itu oke, Ya. oke, oke. Yang paling kalau kalau versi saya ya, yang paling kuat itu bisa simpan di pengalaman belajar, Bu. Karena pengalaman itu cenderungnya anak bisa merasakan langsung terkait dengan apa yang direncanakan oleh gurunya. Pengalaman itu kan, saya ambil contoh gini, misal kita masih ingat waktu kita sekolah dulu Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu guru kita menyampaikan sebuah materi lebih banyak mencatat di papan. Masih ingat mungkin kita zaman kita masih SD Bapak dan Ibu ya. Nah, ada sih hal positifnya. Apa hal positifnya? Tulisan kita jadi bagus. Itu hal positifnya. Tetapi pengalaman belajar yang dirasakan itu kurang. Di mana kurangnya? Kita hanya lebih terpacu pada bagaimana memahami suatu konsep melalui sebuah rangkaian kata-kata yang diingat melalui hafalan, bukan melalui pengalaman. Nah, itu bedanya. Nah, di sekarang kita munculkan pengalaman. Dengan pengalaman itu nanti anak bisa merasakan. Kalau dia, saya ambil contoh begini. Saya mengajarkan satu materi. Misal, materi saya tentang ekosistem. Pada saat mempelajari tentang ekosistem, itu ada kaitannya dengan bagaimana hubungan antar komponen di ekosistem. Artinya bagaimana hubungan antara manusia dengan alam. Nanti kan larinya apa? Oh, ternyata kalau manusianya nggak baik mengolah alam, alamnya juga nggak memberikan rezeki buat manusia. Nah, itu dirasakan menjadi pengalaman bagi si anak, bukan disampaikan. Tapi munculkan supaya anak itu tergugah, oh ini salah, oh ini benar. Jadi kalau saya lakukan seperti ini,
ini bisa mengajak orang lain, itu basis cintanya muncul. Jadi kalau saya sarankan, munculkan di pengalaman belajar. Jadi secara umum, 4 komponen minimal dari perencanaan itu kekuatannya ada di pengalaman belajar. Yang sebelumnya itu kan hanya desain. Implementasinya ada di pengalaman belajar. Di pengalaman belajar ada modelnya. Di pengalaman belajar ada langkahnya. Berarti realnya pembelajaran itu ada di pengalaman. Itu mungkin Bu Ibu siapa ya saya manggilnya ya? Ini namanya bingung saya mau motongnya nih. Bu Nisa. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. ya. Baik, kita ke Bunda Cucu. Masih mau bertanya, Bunda? Pak, sorry, Pak Cucu. Baik Pak Muklis, terima kasih. Maaf, Pak, selalu salah. Astagfirullah. Tidak apa-apa Bapak. Ya, eh ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Bambang. Eh, Terkait dengan asesmen, karena tadi masih terkait dengan asesmen, em, ketika kita menyusun PPM, tujuan atau goal akhirnya itu adalah menyajikan laporan keuangan, Hmm, akan ya. tetapi Hmm, ketika hmm, didesain pembelajaran, hmm, saya mendesain hmm, ada beberapa bagian dalam tahapan hmm. kegiatan belajar itu. Oke. Walaupun suaranya putus-putus, mudah-mudahan saya paham maksudnya. Izin Pak Muhlis ya. Silakan, Nah, Pak Guru, silakan. tadi Pak Oh, nggak Cucu memang putus-putus suaranya saya, agak Pak Guru. putus-putus. Masih tangkap Jadi ya? yang saya tangkap begini, hmm, di tujuan pembelajaran itu kan ada goal akhirnya. Tetapi dalam implementasinya ada hal-hal yang perlu anak itu kuasai sebelum sampai goal akhirnya. Terus untuk itu kemana kita harus menempatkannya? Jadi saran saya begini Bapak dan Ibu. Misal, saya ambil contohnya begini saja. Saya ambil contohnya begini. Misal, kita hendak berangkat dari satu tempat ke kota D, tapi lewat kota A, lewat kota B, lewat kota C. Dari satu tempat kita mau ke kota D, tapi lewat kota A, lewat kota B, lewat kota C. Nah, A, B, C itulah yang menjadi tahapan tadi untuk mencapai goal akhirnya. Nah, itu disimpan di mana? Itu jadikan sebagai indikator capaian untuk goalnya tadi. Jadi itu jadikan sebagai indikator capaiannya. Di mana untuk menyimpan indikator? Misal, goal akhirnya saya baru bisa temukan nanti di pertemuan ke-8. Maka indikator capaian-capaian tahapannya tadi itu Bapak dan Ibu menjadikan indikator yang harus dihasilkan di setiap pertemuan sebelumnya sebelum sampai pada sesi goalnya tercapai. Nah, itu mungkin. Jadi di mana desainnya? Nanti Bapak dan Ibu di pengalaman belajar itu kan Bapak dan Ibu menuangkan langkah pembelajarannya. Bahkan Bapak dan Ibu bisa menuangkan pertemuan pertama apa kegiatannya, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa. Nah, pertemuan-pertemuan 1, 2, 3 itu Bapak dan Ibu jadikan sebagai pencapaian indikator sebelum sampai pada goal akhirnya. Nah, gitu mungkin Pak Mulis. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap, Baik, karena tadi sempat putus-putus suaranya Pak baik, Cucu. baik, Pak Guru. Mohon maaf Pak, Silakan, Pak baru Cucu. masuk lagi. Mm-mm. Ya, silakan, Pak. Boleh disambung Pak Bambang? Mudah-mudahan Silakan, suaranya silakan, jelas, Pak. silakan. Tadi terputus, Pak. Iya, tadi saya terlempar Pak, mohon maaf. Mm-mm. Ini makanya saya off cam terus supaya kuat sinyalnya. Eh, Tadi saya lanjutkan bahwa ketika goalnya adalah menyajikan laporan keuangan dengan tepat dan jujur. Nah, terus itu mungkin ada memang di akhir
pertemuan, misalnya di pertemuan yang ke-5 atau ke-6 seperti itu. Nah, tetapi di desain pembelajaran saya mencoba mengadaptasi DPL itu misalkan terkait kesehatan, juga hal ini adalah berhubungan dengan eh, keinginan stakeholder di mana bahwa setiap calon pekerjanya di industri itu harus menyiapkan kebersihan lingkungan kerjanya dulu seperti itu. Nah, otomatis di situ saya membuat rubrik penilaian diantaranya adalah misalkan menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Nah, di skala 1 ada indikator atau aspek yang saya cantumkan bahwa siswa sudah melakukan atau membersihkan area kerjanya atau area belajarnya. Karena kan area belajarnya itu di ruang praktek itu di lab ya Pak ya, seperti itu. Nah, misalkan saya masukkan rubrik asesmen itu di rubrik itu di aspek yang ke-1 terkait dengan hal tadi Pak, kesehatan yang berkaitan dengan DPL. Nah, apakah itu boleh? Karena tujuan atau goalnya kan adalah tadi menyajikan laporan keuangan dengan tepat dan jujur. Itu saja Pak, terima Oke, kasih. oke. Kalau itu ditanya, saya jawabnya sah-sah saja, Pak. Tetapi itu bukan menjadi eh, asesmen untuk materi Bapak. Itu asesmen yang Bapak gunakan untuk memantau anak itu sudah tercapai belum DPL-nya. Baik, terima Ya, kasih Bapak. oke, sip. Baik, kita ke Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih. Oh ya, sorry, Selamat sorry, sorry, malam Bu sorry. Guru. Maaf Bunda, maaf Bunda. Iya, nggak apa-apa, Pak. Maaf, maaf, maaf. Eh, Silakan. Iya, masih berkaitan dengan tadi, Pak, TP, tujuan pembelajaran. Apakah dalam TP itu yang kita cantumkan di desain pembelajaran itu harus langsung tingkat tinggi, dalam artian harus C4 atau C5, kemudian berkaitan dengan tadi indikator capaian itu kan bisa kita cantumkan di Pertemuan. iya tiap pertemuan. Kemudian hubungannya dengan assessment, Pak. Assessment sumatif itu yang kita fokuskan itu pada TP-TP yang C4 atau C5 itu atau kita gimana nih, Pak? Oke. Saya agak belum paham itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan PTS tadi, sama seperti PAS akhir semester, apakah masih relevan dilakukan, mengingat realitanya PTS dan PAS itu seperti di tempat Bapak sudah ada di kalender pendidikan. Oke. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terkait yang pertama, saya berangkatnya baik aja nih, kita ubah cara melihatnya terbalik dalam artian apa? Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Erapot di sekolahnya, di Erapot itu nanti Bapak dan Ibu wajib mengisi tujuan pembelajaran. Wajib diisi tujuan pembelajaran. Nah, kalau Bapak dan Ibu memberikan materi di satu semester itu, misal ada 4 materi, maka ada 4 tujuan pembelajaran yang harus Bapak Ibu cantumkan. Dan tujuan pembelajaran itu adalah goal akhirnya. Kembali tadi saya sudah sampaikan, di Erapot itu tidak ada istilah tuntas dan tidak tuntas. Kalau misalnya, tadi kan langsung diambil misalkan di C4 ke atas. Ternyata anak belum nyampe ke sana. Nanti pasti nilainya tidak sampai optimal. Maka di deskripsi raportnya yang tertulis, bukan kita yang menulis, itu desainnya di e-raport. Yang muncul di e-raportnya, desainnya, itu akan tertulis masih dapat ditingkatkan. Karena nilainya belum optimal. Nah, jadi jangan terlalu khawatir dengan nilainya yang
nilai 90 dengan nilai 40 deskripsinya sama Bapak dan Ibu. Karena memang yang ada itu kalau nilainya belum maksimal maka itu masih bisa ditingkatkan. Atas dasar itu kalau kita berpijak maka tujuan pembelajaran untuk setiap satu PPM untuk setiap PPM itu didesain menjadi tujuan yang paling puncak. Karena kalau untuk mencapai tujuan yang puncak, pasti yang bawahnya harus dilewati dulu. Ibarat kita naik tangga, untuk mencapai anak tangga yang atas, maka anak tangga pertama, kedua, dan tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu mau nggak mau harus dilewati dulu. Nah, secara otomatis itu menjadi indikator capaiannya. Nah, gitu mungkin Bu ya. Jadi ya, ini kita nggak bisa apa nyamannya kita karena ending akhirnya nanti itu adalah di raport dan di raport itu yang dicantum ya ada tujuan pembelajaran. Bisa kita bayangkan kalau satu materi itu Bapak dan Ibu desainnya bisa sampai dengan 5 tujuan pembelajaran. Betapa panjangnya deskripsi-deskripsi di raportnya anak-anak kita. Nah, itu simpelnya seperti itu, Bu. Jadi kembali lagi seperti itulah desain pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran mendalam itu cirinya apa? Cirinya pola pikir anak yang dibiasakan tidak lagi kalau dulu Bapak dan Ibu pernah ingat yang namanya level kognitif, ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu tahapan pemahaman, level 2 itu tahapan penerapan, level 3 itu tahapan analisis. Nah, di pembelajaran mendalam itu anak tidak lagi diharapkan pada pemahaman tadi dalam memahami itu enggak. Tapi yang diharapkan lebih dari memahami. Jadi anak tidak lagi sebatas mengetahui apa itu fungsi rem, apa itu fungsi ini kalau saya logika motor ya. Anak tidak lagi tidak sebatas harus memahami fungsi rem, tidak sebatas memahami fungsi gas, fungsi kopling dan sebagainya, tapi minimal anak sudah bisa menggunakan itu semua dikala dia harus menggunakan kendaraan bermotor. Lebih dari itu bahkan bisa lagi untuk kondisi yang lebih dari itu gitu. Itu harapannya lewat PM ini Bapak dan Ibu. Itu Baik, mungkin. Oke saya ya. ambil alih. Pak Muklisnya mau minum obat dulu ya. Oke. Sudah tadi yang bertanya? Belum. Oh, Nah, belum. yang kedua terkait dengan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, kalau memang regulasi di sekolah kita ada untuk itu, maka tadi saya sudah katakan kita jangan tentang, tapi kita sikapi dengan pola kita. Artinya begitu ada penilaian akhir semester, kita sudah paham ini kalau di kurikulum tuh nggak ada penilaian tengah semester, yang ada formatif dan sumatif. Nah, kita bisa desainkan apa desainnya. Misal, biasanya di kalender pendidikan ada kan dipatok. Nih, pekan kesekian bulan ini nih ada penilaian tengah semester. Ya udah kita desain saja supaya itu menjadi sumatifnya untuk materi yang kita ajarkan di waktu itu. Gimana kalau materinya panjang? Nah, disitulah keluasan kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu ada yang namanya apa namanya? Eh ada CP, kemudian ada tujuan, nah kemudian ada alur tujuan pembelajaran ATP-nya. Nah, alur tujuan pembelajaran itu yang menjadi kekuatannya agar kita bisa mendesain materinya, mana yang mau dimajukan, mana yang mau diundurkan, kita bisa lebih fleksibel di situ. Agar apa tujuannya? Begitu akhir materi itu pas waktunya pekan mid semester atau tengah semester yang didesain oleh sekolah. Jadi kita nggak usah berontak, tapi kita Baik. sikapi saja. Itu mungkin Bu. Selesai? Selesai untuk sementara. Baik. Mudah-mudahan nggak puas. Mau pengumuman dulu ya, Pak Guru. Padahal di grup sudah dituliskan di aturan Zoom bahwa malam ini tidak ada link daftar hadir. Jadi Bapak Ibu daftar hadir hanya sekali saja, kecuali bagi yang belum mengisi daftar hadir, begitu ya. Bapak Ibu kalau bertanya di grup saja ya, nggak usah chat-chat, karena kan kita punya media grup. Kalau 200 lebih orang ngechat, saya bingung jadinya ya. Baik, sekarang kita ke Bu Munifah. Silakan Bu Munifah. Makasih Mbak. Yang mau saya tanyakan sepertinya nyambung punya Bu Wahyu tadi ya, terkait asesmen sumatif. Nah, di kalender ya tadi seperti Bapak Bambang sebutkan ada
waktu gitu ya untuk sumatif akhir Mm-mm. semester. Mm-mm. Nah, maksud saya itu tadi di e-rapot kan memang Ya, ada betul. tujuan ada berapa TP yang kita Ya, isi ya, masing-masing kan Pak ya. betul. Nah, berarti untuk melaksanakan sumatif akhir semester, nah Nah, itu sebaiknya materi yang dikasihkan untuk asesmen itu nah, materi yang belum oke. diujikan atau Mm, materi keseluruhan satu semester itu tersebut. oke, oke. Yang pertama Pak ya. Ya, Terus yang kedua tadi di e-rapot itu ada dua kalau nggak salah ya Pak, pilihan bisa diperbaiki sama apa ya kan salah. Sangat baik itu ya Pak. oh iya, 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 iya. Ya, Masih dapat ditingkatkan. ya masih Perlu dapat nah, ditingkatkan. Nah, itu berarti nilainya apa ada batasannya misalnya kalau 90 ah, masih dicentang oke, yang atau oke. yang baik itu aja Pak. Sip, sip. Oke, saya jawab dulu yang kedua yang gampang nih. Nah, nilai maksimalnya 100 ya Bapak dan Ibu ya. Nilai maksimal Nilai ya. maksimalnya 100. Artinya kalau sudah nilai 100 masih bisa ditingkatkan nggak? Enggak, Nggak. Enggak. Kalau nilainya 99, masih. ah ya udah itu jawabannya. Oh, Ya, ya. nilai Ya. 99 saja masih akan muncul masih bisa ditingkatkan atau perlu ditingkatkan. Karena yang tidak bisa lagi ditingkatkan itu kalau sudah 100. Udah mentok. Udah mentok. Oke. Oke, nah, memang agak dilema di situ tuh. Ya udah nanti kita sikapi saja. Nah, terkait dengan tadi penilaian akhir semester. Ini pengalaman saya Bapak dan Ibu ya, yang mudah-mudahan ini bisa kalau ini memungkinkan dan sesuai dengan kondisi tempat Bapak dan Ibu, silahkan gunakan. Saya kalau penilaian akhir semester itu kan sudah sifatnya sumatif. Sementara saya melakukan sumatifnya di setiap materi, di setiap Ya. PM. Nah, kemudian di jadwal yang dijadwalkan apa yang saya gunakan? Saya gunakan itu untuk menjadi remedial bagi siswa-siswa yang mungkin saya anggap nilainya masih kurang di capaian-capaian setiap sumatifnya. Itu yang saya lakukan. Misal, saya punya sumatifnya, saya misal ada 5 materi. Nah, si anak ini, materi pertama dan materi keempat, dia kurang nilainya. Nah, saya bisa gunakan di jadwal tersebut, di jadwal sumatif itu, si anak tersebut cukup mengerjakan soal yang terkaitannya dengan materi 1 dan materi 4. Karena yang menurut saya mungkin tuh kita kan punya standar ya. Oh, anak yang saya anggap kurang kalau nilainya kurang dari sekian. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, itu sih biasa saya lakukan. Kalau mau diadopsi boleh, tapi kalau tidak sesuai ya kembali pada situasi Bapak dan Ibu. Nah, salah satu Berarti setiap siswa beda Pak jadinya. nggak masalah, nggak masalah. Yang Biasanya penting kan bareng. iya kita Biasanya kita bareng. Kalau saya polanya begini Bu, saya menuliskan semua dulu soalnya. Soalnya udah ada semua nih. Nah, kemudian 1 hari sebelum soal itu saya waktu jadwalnya saya sampaikan ke anak-anak. Saya masuk saya sampaikan kalau punya WA group dengan WA group saya umumkan atas nama ini mengerjakan soal nomor sekian nomor sekian. Yang ini nomor sekian nomor sekian nomor sekian. Kenapa beda? Itu dijawabnya karena yang kurangnya materi tentang ini, materi tentang ini. Baik, Iya. begitu Baik. Bunda? Iya, makasih. Baik. Oke. Terakhir Bayu baru kita ke chat. Nanti Pak Guru habis di chat melanjutkan materi ya. Baik, Sudah nggak ada materinya, Oh, udah nggak ada diskusinya. materinya. Tinggal Silakan contoh Bayu. aja nanti. Iya. Sudah ada di kolom chat Bu Umi, tapi Oh, Bayu sampaikan saja Bu Umi. Oh, yang di chat aja. Salam hangat kembali Bu Umi dan juga Salam Pak hangat, Mukhlis Bayu. Pak Mufaye. Baru pertama kali masuk setelah kemarin banyak piranti bermasalah Bu Umi. Nggak masalah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni Fakultas Peternakan Univalo. Saat ini sudah alumni Pak di Fakultas Peternakan Univalo Kendari Sutra. Oke. Ini yang ingin bertanya begini Pak, bagaimana bezanya bentuk tujuan pembelajaran antara intra dan kokurikuler yang mengembangkan karakteristik bidang keilmuan dan motivasi peminatan selain daripada teori dan ini Pak, praktek itu yang perlu diperhatikan dalam bagaimana
mengembangkan suatu pembelajaran kokurikuler yang bersifat bersifat terpusat pada murid, artinya dia menjadi agent of change untuk pengembangan pembelajaran sepanjang hayatnya, Pak. Demikian. Oke, oke. Ini bocoran nih. Nah, ini materi besok sebenarnya nih kokurikulernya nih. Oh, Jadi terkait dengan kokurikuler ada acuan, ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ah, tidak semua mata pelajaran itu punya kewajiban untuk dikokurikulerkan. Hanya ada beberapa mata pelajaran yang memang disiapkan waktu untuk kokurikuler. Nah, sekarang kembali, apa yang harus dilakukan? Membangun sendiri dan membangun rame-rame, gotong royong itu jauh lebih mudah dengan gotong royong. Nah, di kokurikuler itu ya, desain kegiatannya merupakan kolaboratif, tidak satu mata pelajaran, tapi menjadi beberapa mata pelajaran dengan satu target akhir, satu produk akhir, tetapi memiliki sudut pandang tagihan dari mata pelajaran yang berkolaborasi tersebut. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kebermaknaan pembelajaran itu menjadi lebih kuat karena adanya keterikatan antar mata pelajaran. Dan ini tentu sekolah punya kewenangan untuk menentukan tema. Sekolah punya kewenangan untuk mendesain seperti apa bentuk kegiatannya. Nah, kembali kalau ingin mewujudkan apa yang menjadi agen perubahan tadi, maka sekolah pun harus punya misi mengarah ke sana. Itu untuk gambaran sekilasnya. Besok insya Allah Pak, kita akan ulas habis. Pak Bayu ya. Bayu udah jadi guru, Bayu? bukan. Ini alhamdulillahnya beberapa waktu lalu, Bu, Bayu sempat mengajukan untuk permohonan bekerja di Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, tetapi sebelumnya orang tuanya Bayu sempat bertemu dengan direkturnya. Pada waktu itu direkturnya itu beliaunya pada direktur di sana Polbangtan Goa itu merestui untuk Bayu bisa bekerja di sana, tetapi dia harus Bayu sudah memiliki form pengajuan kerja, dan waktu itu bapaknya Bayu yang merupakan dosen di sana itu mengajukan untuk menyerahkan langsung ke direktur. Tapi ini masih lama, nggak gampang untuk menentukan itu. Tapi insya Allah Bayu bekerja di Polbangtan Goa dengan baik, Bu Omi. Ini kembali lagi bahwa lebih kepada ke arah keguruan berbasisnya kepada penyuluhan pertanian. Jadi penyuluh pertanian ini garda terdepan untuk kemajuan produktivitas pertanian. Baik. Karena Pak Bamsed juga dari SMKPP, Bayu sering ikut SMKPP, tetapi SMKPP Kupang, bukan SMKPP yang di tempatnya Bapak, karena berada di bawah Kementerian Pertanian. Semoga ya, juga kalau yang Kupang langsung di bawah Kementerian Pertanian. Bima betul. Juga, iya Pak, semoga SMKPP Bima juga bisa bagiannya dari Kementerian Pertanian lah, insya Allah. Sip. Kalau sekolah kami di bawah binaannya Polbantan Malang, Pak. Baik, terima kasih ya Bayu, sukses selalu ya. Amin, amin. Kita baca yang di chat ya Pak Guru ya. Boleh. Oke, tadi Bu Munifah udah ya, langsung ya. Sekarang dari Bu Hasmiyah, apakah di setiap PPM menggunakan model pembelajaran? Sudah tadi Bumi, sudah Bumi. Oh, udah. Nyampe mana bacanya tadi? Habis rapat suruh ambil alih, bingung nyampe mana? Sampai mana ya? Udah gini aja, kalau dibacain udah lewat gitu ya. Dari apakah di setiap asesmen ada kaitannya dengan DPL yang kita pilih? Itu sudah. Oh, udah, yang Bayu udah. Mengenai rapot, yang saya lihat hampir rata-rata sekolah dituntut menulis nilai minimal yang ditulis di rapot minimal 80. Kalau demikian, lalu untuk apa diadakan asesmen kalau ada minimal? Oke.
itu kebijakan di apa? Di tatanan sekolah. Ini mudah-mudahan tidak ini ya. Ini diskusi ilmiah sajalah, diskusi dapur saja kita nih. Jadi terkait itu Bapak dan Ibu, biasanya itu gengsi sekolah yang tidak mau memperlihatkan apa yang menjadi cacat di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada bahasa membantu anak dengan memberi polesan nilai itu, siapa tahu kelak dia bermanfaat nilai itu. Nah, sekarang kita balik. Pemerintah itu nggak pernah tutup mata, Bapak dan Ibu. Pola-pola itu sudah ada di pemerintah, sudah nyampe ke telinga pemerintah. Makanya mulai tahun ini muncul regulasi yang namanya TKA. Itu adalah desain yang dipersiapkan pemerintah agar nilai-nilai rapot itu tidak terlalu punya makna yang lebih pada saat dia akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. TKA didesain untuk menjadi syarat bagi seorang siswa melanjut ke jenjang yang di atasnya. Karena memang TKA dalam fungsi kontrol. TKA itu kan basisnya adalah chart. Basisnya menggunakan komputer asesmen ya. Nah, sekarang di komputernya juga itu ada kontrol ganda. Kontrol pertama wajib menggunakan apa namanya? Kamera, dan kontrol ganda boleh jadi ada sesuatu yang bisa dikontrol dari pusat terkait dengan aplikasi soal tersebut. Nah, buktinya kalau seandainya TKA yang kemarin itu kalau seandainya TKA itu bisa dicurangi atau tingkat kecurangan kebocorannya bisa tinggi, saya yakin nilainya tidak separah hasil yang diumumkan oleh kementerian kemarin yang rata-rata di bawah 5. Ya nggak, Bumi? Iya. Iya, kalau ada bocoran pasti nilainya bagus-bagus. Tapi karena nggak ada kebocoran, nilainya banyak di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita bisa melihat tingkat keheterogenan sebaran nilainya. Itu hampir ringnya tuh sangat luas. Itu menunjukkan memang anak-anak kita punya apa namanya? Perbedaan kemampuan satu dengan yang lainnya itu sangat signifikan. Dan yang ketiga, dengan TKA anak tidak diwajibkan untuk ikut, terutama yang jenjang SMK. SMK tuh nggak wajib ikut. Yang mau kuliah silahkan, yang nggak mau kuliah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Ya gitu Bumi ya. Bumi kan Ya, orang SMK. siap. Ya, Iya. siap. Nah, Tapi di itu sekolah diwajibin semua. diwajibin itu sekolah yang wajibkan, tapi regulasi pusat kan tidak. Heeh. Nah, kenapa sekolah mewajibkan? Iya, heeh, Siapa iya. tahu besok-besok anak itu berubah pikiran jadi mau kuliah. Nah, itu maksudnya. Iya. Ya udah, lanjut ya. Pak Oke. Guru izin bertanya, kelebihan dan kekurangan PBL itu apa sih dibandingkan PB Project Based Learning dibandingkan Problem Based Learning Oke, dalam kita meningkatkan keterampilan siswa? jadi sebenarnya semua 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 model pembelajaran itu enggak ada yang enggak bagus. Semuanya bagus. Buktinya apa? Ya, kita ini kan hasil dari model-model pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru kita. Toh bisa menghasilkan. Nah, sekarang kembali tergantung pada yang pertama, apa yang akan ditargetkan pada si anak. Yang kedua, bagaimana pengalaman anak itu bisa kita dapatkan secara optimal. Saya ambil contoh. Kalau pembelajaran langsung, artinya si anak langsung suruh langsung mengamati suatu gejala alam, sesuatu yang terjadi di lingkungan. Bagus nggak? Bagus. Tapi lihat kondisi. Apa kondisinya? Bagaimana kalau siswa kita kebetulan anaknya matanya agak rabun? Kan tentunya berbeda. Makanya perlu dilakukan variasi-variasi dalam penggunaan model pembelajaran agar berkeadilan tadi yang kita sudah bahas prinsip dari asesmen itu bisa tercapai. Ingat, berkeadilan bukan berarti sama, tapi berkeadilan sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing.
Berarti kalau adil itu nggak harus 5, nggak harus sama gitu Nggak kan harus ya? sama, nggak harus Iya. sama. Nah, Karena sama orang sama karena kayak begini Bu Mi. Pak Guru Nah, pada dasarnya mengartikan adil itu adalah sama rata. iya. Padahal adil itu sebenarnya sesuai porsinya. Saya ambil gini, ada orang yang tinggi dan ada orang yang pendek. Kemudian pingin pingin nonton apa namanya sesuatu yang ada di balik tembok. Kemudian supaya bisa nonton dikasih alas kakinya. Kalau alasnya sama kira-kira yang tinggi bisa nonton nggak? Bisa. Yang pendek belum tentu bisa. Iya. Kan Pak Guru nanya yang tinggi. Nah, tapi kalau dibandingkan yang pendek belum tentu bisa karena padahal sudah adil dikasih sama apa pijakan yang sama. Coba kalau dikasih pijakan yang pendek dikasih pijakan tinggi, yang orang tinggi pijakannya rendah. Maka itu jadi adil karena adilnya mana? Sama-sama bisa menyaksikan yang ada di balik tembok. Oke. Eh, Pak Guru tadi katanya mau ngasih lihat contoh punya Pak Guru. Oke, boleh. Bentar ya. Oke. Dong, kasih contoh dulu dong. Iya, tenang aja. Iya, tenang aja. Udah tenang di Bogor, aman. Oke. Materi ini ada di link? Ini contohnya belum. Oh, belum. Nanti diupdate kan? Oke. Mudah-mudahan bisa terlihat. Saya perbesar dikit. Nggak bisa di slideshow ya? Ya, wood soalnya. Oh, macet. Enggak, kalau wood kan Enggak, bukan. maksudnya itunya kan geser 100 berapa persen gitu. Makanya ini sudah dibuat 160. Ya, oke lah. Oke. Masih kurang? Biar ditambah Enggak, lagi. udah. Bapak Ibu kelihatan ya? Oke. Baik. Perencanaan pembelajaran. Kelihatan Bu Umi. Oke, Oke. terima kasih Bayu. Kelihatan banget. Sama-sama Bu Umi. Nah, kebetulan Sama-sama, ini Pak contoh Buset. saya ya, contoh mata pelajaran saya. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran Project IPAS. Kebetulan nama mata pelajaran Project berarti setiap penyajian pembelajaran saya basisnya adalah Project. Nah, kebetulan ini untuk kelas 10, saya angkat tema dengan judul tema Projectnya mahalnya harga listrik. Nah, ini komponen minimalnya Bapak dan Ibu. Ada identifikasi. Tadi identifikasi ada apa? Identifikasi kesiapan murid, kemudian ada identifikasi karakter materi, dan ada DPL yang hendak dicapai. Ada DPL yang hendak dicapai. Kita ini yang ada dalam pikiran kita Bapak dan Ibu. Sebelum murid mempelajari ini, apa yang harus dia kuasai dulu? Apa yang minimal dia punya sebagai bekalnya? Nah, itu menjadi identifikasi kesiapan murid. Kemudian karakter materinya, kita sampaikan materi itu tentang apa, materi itu gimana karakternya. Nah, kebetulan karena saya adalah mata pelajaran sebagai mata pelajaran project, maka materi itu yang namanya materi itu hanya sebagai penunjang penyelesaian project. Jadi kalau kegiatan dalam bentuk project itu otomatis memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada pada anak untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi tagihan dari project. Tuh. Nah, kemudian desain pembelajarannya. Tadi sudah kita ulas, desain pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada. Nah, ini Bapak dan Ibu, kebetulan di sini saya tulisnya 2. Tetapi yang menjadi tujuan kognitifnya itu ada peserta didik yang pertama, dapat memprediksi biaya pemakaian listrik dari peralatan rumah tangga. Tujuan kedua ini lebih mengarah pada sikap. Saya ingin membangun kesadaran lewat sini. Tetapi ini tidak dalam bentuk nilai yang akan muncul di rapot. Di rapot nanti kan kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang mengarah pada kognitifnya. Sementara pada apa namanya yang sikapnya itu nanti kaitkannya dalam bentuk deskripsi yang kita titipkan pada wali kelas untuk menuangkan deskripsi anak tersebut. Untuk mendeskripsikan. Praktek pedagogis. Project pembelajaran berlistening dengan pendekatan mendalam. Nah, ini saya menggunakan project berlistening sebagai model pembelajaran. Kemitraan melibatkan guru informatika dalam mendesain kampanye hemat pemakaian listrik. Jadi saya libatkan. Ingat, kemarin kita sudah ulas, kemitraan belajar berarti guru yang kita ajar, yang kita ajak, kita hadirkan
di kegiatan pembelajaran kita walaupun 10-15 menit. Khusus untuk materi yang kita butuhkan. Jadi bukan menyajikan semua materi. Tanya Praktis. dulu, harus 10 sampai 15. Kalau di bawah 10 boleh nggak? Boleh, tapi kan Oh, kalau di bawah 10 baru salam pembuka, salam penutup selesai. oh oke lah. Baiklah kalau Nah, begitu. ya. Kalau terlalu lama kasihan juga gurunya. Dia yang Habis ngajar jamnya. kita, bukan dia yang ngajar kita yang terima gajinya. Oh iya. Ah, ah. Oke. Kemudian lingkungan pembelajarannya. Nah, saya menggunakan lingkungan fisik saja, yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah termasuk lapangan terbuka. Pemanfaatan digital. Ingat, pemanfaatan digital itu bukan yang dimanfaatkan oleh guru, tetapi yang bisa memunculkan interaktif dengan siswa. Nah, saya menggunakan media sosial yang dimiliki oleh siswa itu sebagai sarana publikasi kampanyenya. Jadi saya cukup menilainya dari medsosnya anak-anak. Nah, seberapa bahkan kita bisa apa namanya, bisa ya gaya-gaya saat inilah, seberapa banyak yang memberi tanda jempol. Like. Itu dia. Oke. Nah itu. Berarti kayak kayak udah mulai di kampus ya Pak Guru ya. Dulu anak saya punya tugas tuh kalau nilainya bagus tuh kalau like-nya banyak. Itu kan penilaian publik jadinya. Iya. Mm-mm. Bahkan kalau mau kita memaksa anak untuk berkomunikasi, kasih satu target lagi apa? Setiap siswa wajib mengkomen temannya punya minimal 5 orang. Hmm. Kan dapat Jadi penilaian antar teman akhirnya di situ. ya, berarti kalau ada komen berarti nggak bisa beli like ya, karena kan ada juga Pak Guru demi Mm-mm. demi like banyak itu beli subscriber gitu. Ya, kita bisa main dengan komennya di situ. Baik, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengalaman belajar. Nah, ini yang saya sampaikan pengalaman belajar. Nah, di sini ada sintaknya. Nah, sintaknya diambil dari mana? Saya PJBL, Project Based Learning. Nah, sintak PJBL kemarin tadi kita sudah ulas seperti apa. Nah, kemudian saya pilih untuk pertemuannya, ada beberapa pertemuan. Nah, di samping itu pengalaman belajarnya memahami, kemudian eh, mengaplikasikan dan merefleksi itu muncul, tetapi tidak harus di satu pertemuan muncul semua. Ingat, pengalaman belajar yang kita desain untuk satu PPM. Nah, satu PPM bisa lebih dari satu pertemuan dan boleh jadi lebih dari satu pertemuan. Jadi, nah, demikian juga untuk sintak dari pembelajarannya. Sintak pembelajaran dari PJBL yang sekitar 6 sintak itu jangan muncul di satu pertemuan, bisa bertahap. Pertemuannya ini cuma sampai sini, pertemuannya ini sampai sintak yang kesekian. Jadi kita bisa secara bertahap, yang penting di keseluruhan PPM itu akan tercapai dengan lengkap. Nah, di prinsip pembelajaran itu kan ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, prinsip untuk pertemuan yang pertama, saya lebih fokus pada berkesadaran dan bermakna. Di mana berkesadaran dan bermaknanya? Langkah pembelajaran tadi saya tuangkan realnya seperti apa. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini langkah pembelajarannya. Nah, setiap kondisi ini saya kasih gambaran, oh ini berkesadarannya, di sini bermaknanya, bermakna, dan seterusnya. Ini sebab pada Ibu hanya untuk mempermudah kita untuk mengingat saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti seiring waktu pengalamannya semakin semakin terbiasa dengan menerapkan ini yang merah-merah ini berkesadaran bermakna apa segala ini nggak perlu dituliskan juga nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu sudah tahu langkah pertama nih ini, langkah kedua nih ini, langkah ketiga akan munculkan ini. Sehingga orang yang mencontek kebingungan sini silakan aja gitu. Nah, karena ini tujuannya supaya kita untuk belajar sama-sama, makanya saya munculkan yang merah-merah ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Oke. Nah, lanjut pertemuan kedua. Masuk sintak yang kedua, mendesain proyek dan melaksanakan proyek. Tadi sintak yang pertama itu bukan mendesain. Sintak pertamanya, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke atas, itu menentukan pertanyaan mendasar. Apa yang menjadi pertanyaan yang akan kita desain mencarikan solusinya, tapi solusinya didesain dalam bentuk proyek. Pak Guru nanti ini boleh dibagikan di grup?
Siap, siap. Oke. Nah, ini pertemuan. Nanti saya masukkan di link grup, link drive-nya, Bu. Iya, Oke. Bu siapa? Hah? Bu Iya, siapa? ya ibu-ibu yang ada gitu. Oke, lanjut pertemuan ketiga, kemudian pertemuannya keempat. Oke. Nah, kita lihat ya Bapak dan Ibu ya di sini ya. Pertemuan keberapa ya? Yang saya munculkan. Nah, ini di pertemuan ketiga. Pertemuan kedua. Merencanakan di pertemuan ketiga. Kita lihat di awalin kondisi yang keras nih, Bang. Nah, dengan yang kedua nih, dengan mengajak guru informatika, peserta didik diajak membuat iklan layanan terkait dengan, nah, mengajak artinya guru informatika yang masuk ke kelas saya. Bukan kita titipkan, Pak, nanti pada saat Bapak punya jam, saya titip ya pada saat kelas siswa ini, tolong ajarkan ini. Nah, itu bukan sebagai Mitra. mitra, tapi sebagai membangun kolaborasi dengan guru lain. Kalau mitra itu di jamnya kita yang kita ajak. Boleh nggak sampai sampai jam dari awal jam pertemuan sampai akhir jam pertemuan menggunakan mitra? Boleh kalau mitranya sanggup. Tapi biasanya yang seperti itu kita bisa menggunakan mitra dari luar, mitra profesional. Misal kita membahas tentang mitigasi bencana yang kita hadirkan pemadam kebakaran. Nah, itu boleh tuh. Atau dari Badan Penanggulangan Bencana, dari Basarnas, nanti bisa itu. Nah, itu untuk mitra. Nah, ini lebih lanjut nih. Di pertemuan keempat, ini guru memfasilitasi peserta didik untuk menghadirkan karya iklan layanan terkait dengan hemat energi listrik ke dalam media sosialnya masing-masing, dan setiap siswa diminta untuk memberi respon terhadap karya tersebut. Nah, ini saya mohon maaf, saya masih jarinya masih belum konsisten dengan pikiran saya. Di atas yang menggunakan peserta didik, di bawahnya menggunakan siswa. Nanti Bapak Ibu kalau membuat, tolong konsisten aja ya Bapak dan Ibu ya. Boleh siswa, boleh peserta didik, boleh. Boleh murid, tapi konsisten. Kalau peserta didik dari awal sampai akhir peserta didik. Jangan seperti saya ini. Di atasnya ini ada tulisan peserta didik, di bawahnya siswa. Murid boleh, murid. Boleh. Oke, lanjut. Nah, cuma saya bingung. Ada waka kesiswaan, apa ada nggak waka kemuridan? Itu yang saya nggak paham. Kalau waka peserta didik saya masih dengar. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di asesmennya, poin yang keempat asesmen. Ada formatif, ada sumatif. Formatif saya bentuk dalam observasi dan proyek. Sumatifnya dalam bentuk tertulis. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu, PPM-nya. Tetapi yang namanya PPM itu kan rambu. Yang namanya rambu itu untuk mempermudah. Kalau ini sudah dianggap mempermudah Bapak Ibu dalam menyajikan, silahkan. Tapi kalau ini belum, alangkah baik ditambahkan dengan lampiran. Apa lampiran? Pertama, rencana asesmen. Tadi saya menggunakan asesmennya, di formatif ada observasi dan proyek, di asesmen sumatifnya ada tes tulis. Berarti ada 3 jenis ya. Maka di rencana asesmennya juga ada 3. Proyek, observasi, dan tes tulis. Tes tulis saya simpan sebagai akhir. Kalau yang akhir itu dalam bentuk apa? Sumatif. Nah, di awal ataupun di proses itu dalam bentuk formatif. Saya kebetulan tidak menggunakan yang di awal. Saya langsung, karena pelajaran saya berbasisnya proyek. Kalau proyek itu berarti anak sudah memiliki pengetahuan dasar untuk menghasilkan sebuah produk yang diproyekkan. Nah, ini contoh rubrik penilaian proyek. Tadi proyeknya kampanye hemat listrik, pemakaian listrik. Saya mulai dari perencanaan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat rubrik, tentukan dulu apa aspek yang akan dinilai. Maka saya di sini aspek yang dinilai perencanaan kampanye, merencanakan kampanyenya seperti apa. Bukan kampanyenya ya, merencanakan proyek dari kampanye itu seperti apa. Rencana proyeknya. Kemudian kreativitas dalam prosesnya sebagaimana.
Kemudian kesesuaian konten dengan tema. Kenapa saya menentukan konten dengan tema? Karena anak mempublikasikannya lewat medsosnya. Sifatnya konten, baik dalam bentuk poster atau mungkin dalam bentuk video pendek, iklan layanan. Kemudian kreativitas produk, kemudian komunikasi pesan, kemudian pemanfaatan media sosial masuk kategorinya. Ya, karena ini ada 6 aspek dengan nilai tertinggi 4, maka skor maksimalnya 6 kali 4, 24. Kemudian saya pilih seperti ini untuk kategorinya. Ini sah-sah kita saja Bapak dan Ibu memilah ringnya ya. Ini tidak ada aturan baku seperti apa. Kalau saya cenderungnya begini aja. Saya bagi yang enak aja. Jadi saya turunkan dengan 4 porsi ke bawah. Dari 24 ke 21, 4. Kemudian 20 sampai 16 turun 4, 4, 4. Nah, ini observasi. Peserta didik, aktivitas peserta didik secara berkelompok, di mana guru memberikan permasalahan terkait dengan pemakaian listrik di sebuah kamar kos dengan beberapa komponen. Ini ada komponennya. Kemudian ada perintah peserta didik menggunakan data dari internet terkait dengan harga energi listrik tiap kWh-nya. Secara berkelompok mendiskusikan dan seterusnya. Karena ini kegiatannya kegiatan kelompok, saya melakukan observasi. Apa bentuk observasinya? Ini dia. Saya pilih. Karena observasi ada aspek ini, saya tentukan dulu aspeknya. Jadi setiap Bapak dan Ibu membuat rubrik, tentukan dulu apa yang jadi aspek penilaiannya. Dan ini contoh ya Bapak dan Ibu. Dan kebetulan saya tidak memberi contoh lengkap, nanti Bapak dan Ibu kreativitas sendiri. Ini catatan yang menjadi yang belum saya siapkan di sini. Contoh ini belum disertakan dengan instrumen tes. Nah, jadi di samping itu Bapak dan Ibu juga bisa melampirkan beberapa materi referensi. Itu mungkin Bu Umi, insya Allah nanti Baik, tuh di ini grup kita udah bagi. di grup udah nanya materi ini ada di mana. Nanti ya sabar Nanti ya nanti dibagikan. masuk di link drive aja, nanti saya simpan di drive-nya Bapak. Iya, oke. Oke, sekarang sebelum ke chat ada Pak Cucu sudah angkat tangan, takut angkat kaki. Silakan Pak Cucu. Baik, terima kasih Bu Umi. Iya. Kalau angkat kaki berarti kabur dari ruangan ya Bu ya? Itu tadi aku bilang takutnya keburu pulang dia. Alhamdulillah Bu, walaupun off cam selalu menyimak. Oh, alhamdulillah. Ya, Pak Bambang sebelumnya sangat luar biasa. Terima kasih sudah memberikan contoh PPM yang sangat lengkap, tapi saya lihat itu mudah sekali dipahami Pahami. gitu ya. Langkah-langkahnya luar biasa sekali. Jadi tidak membuat pusing gitu. Saya lihat, saya baca itu mudah untuk dipahami. Nah, terus ada yang ingin saya tanyakan Pak dalam Selama ini pembuatan. Bapak punya yang pusing. Ya lumayan lah Bu. Oh iya Ya ya udah. lumayan pusing. Nah, terutama tadi ini sih yang asesmennya sangat lengkap yang Pak Bambang itu luar biasa sekali. Yang ingin saya tanyakan Pak Bambang terkait pembuatan PPM itu kan prinsip yang digunakan adalah BBM ya Pak ya. Berkesadaran, bermakna. Nah, yang ingin saya tanyakan M-nya itu kira-kira menyenangkan atau menggembirakan, Pak? Kalau misalkan itu dua hal yang berbeda, mohon penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Apa namanya? Kita kembalikan ke definisi awalnya dari deep learning. Meaningful. Ada meaningful, ada joyful, ada apa lagi Bumi satu? Apaan? Hah? Yang full itu? Full. Joyful, mindful, apa ya satu lagi ya? Apa Bapak Ibu? Nah, lupa. Itu aja didefinisikan ulang Bapak dan Ibu. Mindful. Itu aja didefinisikan ulang. Nah, di situ memang kalau kita kembali ke definisinya, gembira dan senang sama. Makanya ada yang membahasakan
menyenangkan, ada yang bahasakan menggembirakan. Yang penting tuh implementasinya. Yang dimaksud dengan menyenangkan atau menggembirakan tuh jangan sampai berkonotasinya belajarnya main-main, belajarnya sambil nyanyi-nyanyi, sambil joget-joget. Nah, kan banyak yang seperti itu tuh. Banyak anak ice breaking daripada belajarnya. Itu yang saya khawatir Bapak dan Ibu. Yang saya khawatir itu untuk memunculkan yang menggembirakan atau menyenangkan itu yang munculnya ice breakingnya. Kasihan guru-guru yang nggak punya kreativitas ice breaking. Ekor-ekornya jadi apa ya? Jadi dilema sendiri. Nah, padahal Ah, sebenarnya yang dimaksud akhirnya jadi dengan nggak ngajar ya karena mikirin ice maka breaking. malah malam besok mau ngajar malamnya bukan nyiapin materi, sibuk googling apa ice breaking ya nanti. Baik, Padahal konsep Bapak. Terima menyenangkan itu kasih. sederhana yang dilihatnya. Bagaimana anak betah dengan belajar dengan kita. Bagaimana anak belajar senang pada saat mempelajari materi kita. Sampai bel berbunyi pun untuk bel pulang aja mereka masih nyaman dengan masih asik dengan apa project atau kegiatan pembelajaran bersama. Itu adalah salah satu ciri kalau pembelajaran tersebut menyenangkan bersama kita. Beda Bapak dan Ibu, kita berhadapan dengan ingat aja masa kita sekolah. Mungkin kita nggak suka dengan pelajarannya, mungkin nggak suka dengan gurunya. Yang ada apa? Bentar-bentar ngelihat jam, lama sekali jarum jam ini berputar. Gitu ya Bu Umi ya. Iya, Nah, ngalami ya. lama banget kapan selesainya sih? Ya itu mungkin konsep menyenangkannya. Jadi anak bisa hadir sepenuhnya di ruang-ruang belajar kita. Baik. Begitu Pak Cucu? Siap, terima kasih Pak Bambang Oke. dan Ibu. Oke. Sekarang kita baca yang di chat dulu sebentar dari Bu Susilawati. Untuk asesmen dalam RPM itu menampilkannya bagaimana ya Pak? Apakah asesmen formatif, apakah harus disebutkan soalnya? Padahal kan kita memberikan asesmen ini selama proses pembelajaran. Kalau sumatif bisa disebut di RPM nggak? Oke. Kalau sumatif bisa kita sampaikan. Tergantung gini lah, tergantung pada jenis asesmen yang mau kita gunakan. Kalau asesmennya misal di tengah itu apa asesmen formatifnya dalam bentuk tes lisan, ya mau nggak mau kita harus tahu dong apa model apa soalnya untuk tes lisannya. Maka itu harus dicantumkan. Tapi berbeda kalau bentuknya project. Kalau bentuk projectnya minimal ada gambar sekilas apa project yang dilakukan. Dengan tahu apa project yang dilakukan, maka kita bisa menyiapkan rubrik apa ya. Seperti apa rubrik penilaiannya. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya tidak dalam bentuk soal tes, maka kita harus menyiapkan rubriknya. Rubrik itu untuk acuan saja Bapak dan Ibu. Itu untuk formatif. Baik. Oke. Sekarang dari Bayu lagi. Pak Bes berarti Pak Bambang apa Pak Bes? Pak Bes berarti nanti dimodifikasi bisa mengarah ke pelatihan atau workshop untuk peserta didik. Mohon maaf pelatihan atau workshop. Oke. Kalau di sekolah yang berkapasitas sebagai vokasi, dulu tuh kita di Bumi namanya bukan mata pelajaran ya, mata diklat ya. Iya. Dulu desainnya pembelajaran kita tuh mata diklat sebenarnya di SMK itu. Ya, artinya apa? Bisa mengarah ke sana. Tetapi itu hanya berlaku untuk sekolah-sekolah yang mengarah pada vokasi. Nah, di mana polanya? Polanya nanti dalam bentuk bisa dalam bentuk kelas industri, bisa dalam bentuk teaching victory, teaching industri. Nah, itu adalah bentuk-bentuk desain pembelajaran dalam bentuk pelatihan. Untuk SMK memungkinkan, tapi kalau untuk SMA kayaknya agak sulit. Karena memang orientasinya berbeda. Kalau SMA itu orientasinya bagaimana anak dipersiapkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Sementara SMK itu dipersiapkan untuk berhadapan dengan dunia kerja. Jadi kalau namanya dunia kerja lebih pada skill dan skill itu hanya bisa dalam bentuk pelatihan. Saya dulu teringat ucapan Pak Gatot, Bambang. Kalau SMK banyak yang kuliah sebenarnya itu salah karena tujuan dari SMK itu adalah peserta didik itu bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Ya,
Betul, betul. Jadi seperti itu ya. Tetapi bukan berarti nggak boleh. Iya, Karena bukan nggak boleh. Kalau dalam kayak artian SMA begini. mayoritas kuliah, kalau SMA kan mayoritas sekolah Ya. kuliah gitu. Itu biasanya begini. Anak pada saat di awal dia masuk SMK, tapi di tengah jalan dia punya pemikiran yang lain, ya, sehingga dia harus berbelok di tengah jalan. Tapi mau mundur kan nggak enak. Nah, udah lanjutin aja, sehingga nanti di muara akhirnya dia lanjutnya ke kuliah. Sebenarnya mau kuliah mau bekerja itu sebuah pilihan masing-masing sebenarnya ya. Iya. Mau nikah juga pilihan. Mau jadi TKW juga bisa. Jangan TKI buru-buru bisa. atuh, kerja dulu. Baik, sekarang Pak Cucu udah Yunus. tersenyum-senyum tuh. Iya, Bunda Eli melanjutkan ke Universitas Vokasi. Nah, kalau ngomong-ngomong vokasi, sekarang UTBK yang sekarang tuh wajib kombinasi dengan vokasi. Iya. Kan Jadi sudah masuk kan semua iya, ke vokasi kan. sudah punya posisi sekarang. Iya. Siswa mau ikut UTBK, dia ambil 3 pilihan, ya harus minimal ada satu yang vokasi yang dia pilih. Iya. Baik, sekarang dari Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Baik, terima kasih. Ini karena sudah mau lemes, jam Pak. sudah mau jam 9 ya. Tetap harus semangat, Pak. Oh, kalau di Bapak sudah mau jam 9, Semangat di Pak Muli sudah jam 10, Pak. Gitu Di ya. Iya, Bambang jam betul. berapa? Sama kan di Pak Guru? Jadi nanya apa? Ya, jadi Pak Guru ini sebetulnya untuk materi besok, tapi ini sangat Urgent. biar tenang aja nih pikiran. Biar enak bobo. Iya, betul. Jadi biar nggak mimpi buruk nih. Iya, betul. Jadi boleh jawabannya iya atau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting udah plong gitu. Jadi kalau di sekolah manapun yang apalagi yang ada Islamnya, termasuk di sekolah kami yang madrasah itu kan ada kegiatan pembiasaan keislaman. Iya. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai kegiatan kurikuler? Itu aja tuh Pak Guru. Ya, bisa. Seperti apa caranya? Kita tunggu besok. Siap. Iya, kan tadi nanyanya iya atau tidak. Iya, siap. Oke, makasih Pak Yunus. Oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada mungkin cucu kemudian sih seri wae. Oke. Alhamdulillah Bu tidak ngantuk. Oke ya, di chat nggak ada. Ada kan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, Pak Guru saya suruh closing statement. Sekali-sekali Bu Umi dah yang closingnya. Kan belum selesai, saya masih ada hari esok. Ih. Saya kan Masa nggak setiap hari dengerin suruh closing? Closing itu kalau di akhir, ini kan masih ada esok. closing materi hari ini bukannya closing udahan, bukan. Gitu, closing materi. Jangan ngajakin berantem aja tuh. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Biar tidurnya nyenyak, kemudian tidak menjadikan sesuatu hal yang menjadi beban Bapak dan Ibu. Kunci yang paling sederhana dalam merencanakan pembelajaran mendalam itu cuma satu Bapak dan Ibu. Perencanaan itu Bapak Ibu buat untuk memudahkan Bapak Ibu. Maka jika Bapak dan Ibu merasa sulit dengan yang Bapak Ibu lakukan, ya berarti ada yang salah. Biasa yang sulit itu kalau kita mengadopsi dari punya orang. Maka dari itu, siapkan sendiri. Karena pasti kita akan melaksanakannya lebih mudah. Berarti tujuan dari pelatihan ini, Bapak Ibu bisa punya sendiri dan tidak copy paste. Apalagi kalau saya lihat yang dijual-jual tuh, banyak sekali. Habis ini bisa jualan. Enggak, bukan apa Bumi, begitu sudah dibeli, nah itu hanya sebatas di depan kepala sekolah dan di depan pengawas. Padahal bacanya juga bingung. Ya Pak Cucu ya. Baik Pak Guru, terima kasih atas ilmunya. Ditunggu itu postingannya udah pada nanyain itu ya. Iya, tenang saja. Tenang saja. Habis ini langsung di-post ya di grup. Baik, terima kasih Pak Guru atas ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan tercerahkan materi hari ini. Bisa tidur nyenyak. Kita ketemu lagi besok di materi terakhir kokurikuler masih dengan Pak Guru hebat kita, Pak Guru Bambang. Saya Umi Lestari dari Kota Bogor mohon pamit. Jika ada salah-salah kata, kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.